Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum hitung jumlah trombosit secara tidak langsung metode Fonio. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan konfirmasi. Apabila pemeriksaan hitung jumlah trombosit secara langsung terdapat kekeliruan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan pengulangan dengan metode secara tidak langsung. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah jumlah trombosit pada sedian apus darah kapiler dihitung minimal per 1000 eritrosit dengan lensa objektif 100 kali dan hasilnya didapatkan dengan mengalikannya dengan jumlah eritrosit mutlak. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan hitung jumlah trombosit secara tidak langsung adalah objek gelas, reagen MgSO4 14%, lancet, mikropipet 10 mikroliter untuk memipet darah saat kita membuat apusan darah. Kemudian mikropipet 20 mikroliter untuk memipet MgSO4 14%. Lalu ada white tip dan yellow tip. Kemudian untuk hitung jumlah eritrosit, kita menggunakan alat hemositometer dan reagen Hayem, kemudian aspirator. Untuk pengecatan, kita gunakan metanol untuk fiksasi dan larutan diamsa untuk pengecatan. Selanjutnya untuk desinfeksi, kita menggunakan kapas dan alkohol 70%. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur kerja. Pertama, kita sediakan terlebih dahulu 6 buah objek gelas. Objek gelas pertama kita gunakan untuk mencampur darah dan MgSO4 14%. Kemudian 5 objek gelas lainnya kita gunakan untuk membuat apusan darah. Ambil pipet ukuran 20 mikro, pasang yellow tip, kemudian kita lakukan pemipetan MgSO4 14%. Pipet MgSO4 sebanyak 20 mikro. Kemudian kita tempatkan pada objek gelas pertama. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap pengambilan darah kapiler. Pilih salah satu di antara ketiga jari tengah. Kemudian kita lakukan masase terlebih dahulu. Setelah itu kita desinfeksi dengan kapas alkohol 70%. Usap pada daerah yang akan kita tusuk. Setelah mengering, kemudian kita lakukan penusukan. Penusukan kita lakukan pada daerah samping. Setelah darah keluar, kemudian kita teteskan sebanyak 2 tetes pada objek gelas yang telah ditetesi dengan MgSO4 tadi. Kemudian kita homogenkan dengan menggunakan mikropipet. Kita homogenkan dengan cara menghisap lalu membuang secara berulang seperti ini. Setelah itu kita pipet sebanyak 10 mikro. Lalu kita tempatkan kepada kelima objek gelas yang akan kita buat untuk hapusan darah tadi. Setelah itu kita membuat apusan darah.
Setelah kita membuat sedian hapus darah, kemudian kita biarkan sedian hapus darah kering angin. Setelah preparat hapusan darah mengering, kemudian kita lakukan fiksasi dengan metanol absolut. Kita fiksasi dengan metanol absolut sampai metanolnya mengering. Setelah metanol mengering, kemudian kita rendam dengan larutan diamsa 1:9 selama 20 menit. Kita rendam dengan larutan diamsa sampai seluruh lapisan hapusan darah terkena semua. Sambil menunggu pengecatan, kita bisa melakukan pemeriksaan hitung jumlah eritrosit. Sampel yang kita gunakan adalah darah kapiler. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu bilik hitung improvement power yang telah kita tutup dengan deglas di atasnya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga pipet Thoma dengan batu berwarna merah dan kita pasang dengan aspirator seperti ini. Kemudian kita lakukan desinfeksi pada jari yang akan kita tusuk. Desinfeksi dengan kapas alkohol 70%. Biarkan mengering. Setelah mengering, kemudian kita lakukan penusukan dengan lancet. Setelah darah muncul, kemudian kita pipet dengan pipet Thoma sampai angka 0,5. Setelah itu kita lap dengan tisu pada bagian bawahnya. Kemudian kita pipet reagen Hayem sampai angka 101. Setelah kita pipet reagen Hayem sampai angka 101, kemudian kita lap terlebih dahulu dengan tisu, lalu kita homogenkan. Kita homogenkan kurang lebih selama 1 menit. Setelah kita homogenkan selama 1 menit, kemudian kita buang 3-5 tetes pertama. Setelah itu kita teteskan pada bagian ujung tengah atas deglas. Dengan adanya gaya kapilaritas, maka cairan akan bergerak sendirinya memenuhi seluruh bidang pada bilik hitung. Setelah itu, kita inkubasi di dalam cawan Petri yang berisi tisu yang telah dibasahi dengan air selama 5 menit. Setelah 20 menit, kemudian kita bilas preparat dengan air. Kita bilas dengan air yang mengalir. Bilas hingga cat yang tersisa hilang secara keseluruhan. Setelah kita membilas dengan air mengalir, kemudian kita biarkan preparat mengering. Ini adalah penampakan kotak eritrosit.
Sel yang bulat itu adalah sel eritrosit. Kita menghitung eritrosit dalam 5 kotak eritrosit. Setelah kita menghitung jumlah eritrosit dalam 5 kotak, kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan rumus N per V kali P. Lalu kita mendapatkan hasil jumlah eritrosit mutlak sebesar 3.450.000 sel per mm kubik. Setelah itu kita lakukan pengamatan SADT. Kita lakukan pengamatan pada lensa objektif 100 kali, pada zona baca 4 dan 5, kemudian kita lakukan perhitungan jumlah trombosit minimal dalam 1000 eritrosit. Ini adalah penampakan preparat SADT MgSO4 14% yang kita buat tadi. Seperti yang tampak, bintik-bintik ungu itu adalah sel trombosit. Kemudian kita lakukan perhitungan trombosit. Hitung trombosit hingga eritrosit terhitung minimal sampai 1000. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Misalnya, jumlah eritrosit setelah terhitung sampai 1000, kemudian kita memperoleh jumlah trombosit 100. Kemudian hasil tersebut kita kalikan dengan jumlah eritrosit absolut. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. 100 jumlah trombosit yang kita peroleh dibagi dengan eritrosit terhitung 1000, kemudian kita kalikan dengan jumlah eritrosit absolut 3.450.000, dan kita memperoleh hasil 345.000 sel per mm kubik. Lalu kita simpulkan, karena hasil jumlah trombosit yang kita peroleh masih dalam batas normal, yaitu 150.000 sampai 450.000 sel per meter kubik, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah trombosit masih dalam batas normal. Setelah mahasiswa selesai melakukan praktikum, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk mengisi lembar laporan harian praktikum dengan format seperti ini. Setelah mahasiswa mengisi lembar laporan praktikum, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mencuci alat dan membuang sampah pada tempatnya. Sekian praktikum kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.